Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Putra dengan NIM 2310932019, praktikan perancangan teknik industri 2025 dari kelompok 13 dengan asisten pembimbing Uda Azri, Unishifa, dan juga Uda Gilang. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perhitungan titik impas atau break-even point pada dua produk yaitu CLTA dan CLTB. Jadi sebelumnya break-even point adalah sebuah keadaan di mana perusahaan berada pada posisi tidak mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian. Analisis BEP membantu manajemen dalam membantu mengambil keputusan strategis seperti mempertahankan, mengembangkan, atau menghentikan suatu produk atau unit usaha yang tidak memberikan keuntungan. Jadi untuk perhitungan BEP sendiri terdapat beberapa input yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah fixed cost, variable cost, dan juga harga jual per unit. Untuk BEP sendiri itu ada dua perhitungan di mana ada BEP untuk satuan unit dan juga satuan rupiah. Jadi yang pertama kita akan menghitung BEP untuk CLTA ya dengan satuan unit, di mana rumusnya adalah biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel. Didapatkan bahwa break even point unit untuk CLTA itu adalah sebanyak 1476. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tidak akan memiliki keuntungan ataupun kerugian apabila CLTA telah terjual sebanyak 1476 unit. Sama halnya dengan CLTB, di mana untuk CLTB jumlah unit break-even point-nya adalah sebesar 1442 unit. Selanjutnya, perhitungan break-even point rupiah, di mana rumusnya adalah biaya tetap dibagi satu kurang biaya variabel dibagi dengan harga jual. Didapatkan bahwa break-even point rupiah untuk CLTA adalah sebesar 229.284.284.248 rupiah. Setelah didapatkan break-even point unit dan break-even point rupiah, kita bisa menentukan break-even point CLTA secara keseluruhan, di mana di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada unit, jumlah unit, fixed cost, variable cost, total revenue, dan juga BEP-nya. Di mana untuk unit sendiri kita di sini bisa di tengah-tengahnya kita bisa membuat BEP unit untuk CLTA sejumlah 1476. Terus 76. Di mana untuk jumlah unit ke belakang dan juga ke depannya itu bisa kita dengan mengurangkan atau menambahkan dari si BEP-nya sendiri. Tapi diusahakan agar proporsinya tuh bisa lebih seimbang sehingga saat pembentukan grafik itu lebih baik dan lebih rapi. Eh, Setelah menentukan unitnya, kita bisa menghitung, eh, bisa meletakkan fixed cost dan variable cost-nya. Kalau fixed cost-nya itu untuk setiap unitnya itu, setiap jumlah volume produksi itu bakal sama. Jadi untuk fixed cost CLTA, baik itu unit nol maupun unit ke 3168 itu bakal sama.
Selanjutnya, untuk variable cost itu dia tuh akan berubah tergantung pada jumlah atau volume produksi, di mana perhitungannya adalah dengan cara mengalihkan variable cost dengan jumlah unit. Selanjutnya, untuk total cost adalah hasil perhitungan dari fixed cost ditambahkan dengan variable cost. Untuk total revenue atau jumlah pendapatan itu bisa dengan cara mengalihkan harga jual dikali dengan jumlah unit yang terjual. Begitu. Seperti yang kita sudah dapatkan di perhitungan di atas, bahwa break-even point unit dan rupiahnya itu berada di unit ke 1476. Jadi di sini kita bisa menandakannya. Selanjutnya, kita akan menghitung pada kolom BEP dengan cara mengurangkan total revenue dengan total cost. Dapat dilihat bahwa di sini di 1476 jumlah BEP-nya itu sudah positif. Jadi jumlah BEP atau titik impasnya itu berada pada unit ke 1408 dan 1476. Kita tandain. Lalu kita untuk mempermudah kita akan melakukan pembuatan grafik uh, dengan cara uh, memblok bagian total cost dan juga total revenue. Karena untuk total cost dan total revenue itu kita dapat melihat titik di mana dia tuh berpotongan atau di mana ada kondisi dia tuh tidak mengalami keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Kita bisa menggunakan yang chart yang ini karena kita bisa melihat plot datanya. Dapat dilihat bahwa garis kuning menandakan total pendapatan dan si garis biru adalah total pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama produksi. Dan titik perpotongan ini adalah titik di mana dia tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Untuk perhitungan BEP CLTB juga memiliki step yang sama dengan CLTA dengan menentukan jumlah unit yang ada pada jumlah unit produksinya atau terjualnya, lalu kita akan mengisi bagian fixed cost dan variable cost terlebih dahulu. Selanjutnya, perhitungan total cost dengan cara menambahkan fixed cost dan variable cost pada jumlah unit tersebut. Lalu perhitungan total revenue dengan mengalihkan harga jual CLTB dengan jumlah unit yang terjual. Lalu BEP dengan mengurangkan total revenue dengan total cost. Kita bisa menandain bagian yang ini. Selanjutnya kita juga membuat grafik yang sama dengan CLTA dengan cara memblok total cost dan juga total revenue pada tabel.
Kita menggunakan line yang ada plot datanya. Dapat lihat di sini titik perpotongannya di bagian ini. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait perhitungan break-even point untuk CLTA dan CLTB. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.